Alhamdulillah kita masih bersama indahnya Ramadan. Ibu-ibu masih semangat ya? Bersama guru kita, insya Allah kita tetap semangat. Ini kita udah bahas ibadah, ada ibadah mahdoh yang pure murni ibadah, ada yang syaratnya, membatalkannya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang kita sangka dia bukan ibadah, tapi ternyata dia bernilai ibadah. Lalu kemudian kita menghitung-hitung ibadah. Tabungan kita sudah banyak, begitu kita cek saldo ternyata nol. Air yang sudah kita tampung dari air hujan, dari air sungai, dari air laut, sudah kita simpan di dalam tong yang besar. Begitu kita buka isinya ternyata terjadi kebocoran. Amal jadi sia-sia. Tema kita adalah banyak ibadah tapi sia-sia. Apa yang membuat ibadah ini jadi sia-sia, Habib? Banyak hal, Ustaz. Pertama syirik. Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sanusi membagi syirik ini menjadi 6, bukan banyak. 1. Ada namanya syirkul istiqlal. Seperti orang-orang Majusi mengatakan ada yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Berarti ada 2 pencipta kan? Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Berarti seimbang. Ya. Ini dihukumi musyrik dan kafir. Ada syirku tab'id. Syirik karena menganggap Tuhan ini tersusun. Ada oknum A, oknum B, oknum C bergabung jadi satu Tuhan. Ini juga syirik. Ada Tuhan merger ya? Merger. Beberapa Tuhan iya, merger. udah kayak perusahaan aja Tuhan. Ada namanya syirku taklid karena mengikuti ajaran nenek moyang yang bercanggah, berbeda. Bapak-bapak nenek moyang kami. Hakala. Kemudian ada yang disebut syirku takrib, menyembah patung, menyembah pokok pohon dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Ada namanya syirkul asbab, minum obat batuk. Wah, obat batuk kalau tidak ada kamu satu-satunya, akhirnya jatuh juga ke dalam kesyirikan. Syirik juga? Syirik juga. Menyembah uang, ahwa, hawa nafsu. Ada disebut terakhir syirkul aghrad, yakni punya tujuan selain Allah SWT. Pergi haji, tapi ada tujuan pelesiran. Pergi umroh, tapi supaya bisa ketemu Ustaz Abdul Somad. Itu rusak, juga rusak, habis. Yang kedua ada namanya riya. Riya ini takut diejek orang. Saya nggak mau sedekah terang-terangan karena takut diejek orang. Padahal berapa banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bersedekah sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian yang ketiga, sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-'azamatu ridai wal kibriya izari faman naza'ani an wahidin minhuma adkhaltuhu nar. Keagungan tuh pakaian sebelah atasku. Maksudnya binis batilakum. Kalau dibandingkan manusia tuh kan manusia punya baju bagian atas, Ustaz. Kalau dirobek pasti marah. Wal kibriya izari, pakaian sebelah bawah yang menutupi aurat yang paling vital, itu kalau dirobek pasti marah. Siapa yang merasa agung dan sombong, maka saya akan masukkan dia ke dalam neraka. Karena sudah mengambil pakaian. Iya. Terus ujub, nganggap dirinya itu istimewa. Kadang-kadang nggak ada muji, dia puji dirinya sendiri. Orang nggak manggil dia hajah, dia panggil hajah. Orang nggak manggil dia Habib, dia panggil diri Habib. Orang begini kalau cermin lihat wajahnya mungkin muji langsung ya. Kamu kok hebat banget gitu. Iya gitu. Akhirnya jadi rusak. Kemudian tasmi'. Ayya'budullah subhanahu wa ta'ala fil khulwah thumma yuhaddisuna fima ba'd. Memperdengarkan ibadah. Iya. Tahajud live. Iya. Hai guys ya. Hai guys. Ya, sebentar lagi kita akan tahajud bareng. Ya kayak gitu. Akhirnya ngerusak dan kadang-kadang kita kan sama-sama punya follower di Instagram ya Ustaz. Jadi kadang-kadang follower ini juga mengganggu juga. Ya kan? Kita ibaratnya do it and forget it. Lakukan, lupakan. Auzubillah min follower gitu. Follower ini bagus, cuma kadang hati kita yang kurang bagus menanggapi follower ini. Artinya sebagus-bagus ibadah lahir kita, namun ibadah batin itu akan sangat menentukan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kalau sudah mau pergi sholat, beliau mengultimatum jangan ada yang berani ngajak saya bicara. Jadi beliau nggak suka. Sebelum sholat sekitar 20 menit beliau sudah pergi ke masjid, itu nggak boleh ada yang bicara. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan batin ke hadapan Allah SWT. Kalau beliau saya begitu, kalau kita masih mikirin posting Instagram. Mikirin follower lagi. 2 menit sebelum takbiratul ihram. 2 menit sebelum takbiratul ihram. Kadang sebelum takbiratul ihram posting dulu. Sebelum pengajian posting dulu. Nah, ini kadang-kadang juga. Baru ngangkat handphonenya jatuh.
Iya begitu Ustadz. Jadi memang banyak hal. Tapi menurut Ustadz sendiri kira-kira apa nih yang bisa menyelamatkan kita nih dari penyakit-penyakit yang melanda umat akhir zaman ini? Kalau ana simpel aja, Bib. Kan kata Nabi, siapa yang hidup setelah aku di akhir zaman ini banyak sekali goncang-goncangan. Saya ikhtilafan katsira. Allah. Yang selamat itu kitab Allah, berpegang dengan kitabku, Allah. wa itrat ahli baiti, dan keturunanku. Masya Alhamdulillah saya berpegang kepada Al-Quran dan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW yang duduk bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Gez Assegaf. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat badan, masih bisa membimbing umat ini. Ibu-ibu, kalau Habib di luar Ramadan ngisi pengajian, ibu senang ya? Senang semua, alhamdulillah. Mereka pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Amal yang sudah rusak ini bisa diperbaiki nggak, Bib? Amal yang sudah rusak bisa diperbaiki dengan taubat. Taubat. Makanya Imam Sya'roni membagi taubat jadi 8. 8 level. Ada taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari hal makruh. Contoh, makan bawang mentah kemudian sholat. Itu harus ditaubatin. Nanti orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah. Baunya luar biasa tuh. Jadi bau jigong kan? Ngerusak ibadah orang lain. Itu harus ditaubati. Ada juga at-taubah min rayatil ula min khilafil aula min rayatil hasanat. Jadi taubat dari khilaful aula. Artinya menyelisih yang utama. Misal tidak sholat duha. Itu pun harus taubat. Artinya ketidakikhlasan kita, kekurangan kita di dalam ibadah itu bisa kita tutup. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan kita harus diperbanyak, harus diperlebih supaya nanti bolong-bolong itu bisa kita tambal dengan amal soleh kita. Masya Allah, barakallah. Allah barik fikum. Sementara kita menikmati santap sahur, saya yakin dan percaya selama beberapa menit ini banyak sekali yang ingin ibu. Apa ibu ada pertanyaan? Masya Allah banyak sekali. Tak mungkin kita semua bisa tampung. Baik, kita pilih salah satu dari ibu. Silakan ibu. Namanya dan nomor sepatu, baju nggak usah. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamdiah dari Majelis Taklim Medlen Matraman Ujung Cakung. Iya, Ibu. Saya bertanya Ustaz. Ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah? Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Menumbuhkan keikhlasan. Ini perlu waktu yang panjang.